Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, kita bersama-sama masuki Minggu Paskah yang kelima. Minggu lalu kita diajak untuk merenungkan dan berdoa bersama akan panggilan khusus dalam semangat persaudaraan dan semangat berjalan bersama, semangat sinodalitas gereja. Baik mereka yang dipanggil khusus sebagai imam, biarawan, biarawati, maupun umat beriman yang menghayati panggilan hidup berkeluarga. Dan bacaan hari ini mengajak kita semua untuk semakin mendalami akan panggilan umum setiap dari murid Yesus, akan jati diri kita sebagai murid-murid Yesus, sebagaimana dikatakan tadi di dalam bacaan Injil hari ini. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan ini yang penting, dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi. Inilah yang menjadi jati diri identitas kita sebagai murid Yesus. Hal yang paling mendalam dan mendasar. Kita dikenali sebagai murid Yesus, moga-moga bukan dari hal-hal yang lahiriah. Misalnya, ya kalau pakai salib, kalung salib, atau leontin salib, atau berbagai macam aksesoris yang lain, atau kalau hari Minggu berimpun ke gereja, orang tahu ini orang Kristen, ini orang Nasrani, ini murid Yesus. Atau juga dari kartu identitas kita, KTP kita tertulis di Indonesia masih berlaku kolom agama Katolik. Seandainya tanda-tanda identitas lahiriah itu tidak ada, atau kalau kita dikenali kalau di tempat-tempat umum atau di tempat publik sebelum makan kita membuat tanda salib, atau kalau ya menang dalam pertandingan atau masuki lapangan entah sepak bola atau lapangan bulu tangkis membuat tanda salib, orang tahu itu murid Yesus. Tetapi kalaupun itu tidak ada, moga-moga ini yang diharapkan dari kita semua. Kita dikenali bahwa kita adalah murid Yesus. Di dalam Lumen Gentium 1 ditegaskan panggilan setiap dari kita semua, panggilan kekudusan yang tidak lain adalah kesempurnaan kasih. Kesempurnaan kasih dan kepenuhan hidup Kristiani, serta ikut serta membangun dunia yang lebih manusiawi, yang lebih bermartabat, karena setiap dari murid Yesus menghayati, menghidupi, dan mewujudkan kasih yang semakin sempurna. Itulah panggilan hidup setiap murid Yesus. Kekudusan berarti kita mencapai, semakin menuju kepada kesempurnaan kasih. Dan yang dimaksud Yesus kasih itu dalam bahasa aslinya adalah kata agape. Nah, di dalam kosakata bahasa Yunani itu ada berbagai macam level. Level paling dasar adalah eros, itu nafsu, daya hidup. Ini positif kalau ditata. Tetapi kalau hidup kita hanya semata-mata digerakkan oleh nafsu, itu bisa destruktif. Bukan ini yang dimaksud Yesus. Level kedua adalah filia.
cinta insani. Dan apakah ini yang dimaksud Yesus? Belum. Petrus dalam suatu kesempatan ditanya Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus masih dalam level filia. Sementara dimaksud Yesus adalah agape. Dan kesempurnaan kasih itu adalah agape, yaitu pemberian diri, bahkan pengorbanan diri. Itulah kasih sejati, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tulus, unconditional love. Dan syukurlah di dalam kosakata bahasa Indonesia, agape diterjemahkan dengan kata lain atau sinonim, yaitu kasih. Kasih kata lainnya adalah memberi, berbagi. Maka sedemikian sederhana, kasih berarti memberi, memberikan diri. Maka kalau orang mengatakan mengasihi tetapi tidak memberikan diri, tidak menunjukkan sebuah pengorbanan diri, maka ya omong kosong. Kasih berarti kesediaan untuk memberikan diri, bahkan mengorbankan diri. Dan setiap kali sejak kecil saya berterima kasih bahwa setiap kali kita diajar sejak kecil, kalau diberi sesuatu oleh orang tua, oleh sanak saudara, oleh siapa saja, kita diajari orang tua kita masing-masing mengucapkan terima kasih. Ini sangat bagus, menunjukkan semangat yang sejati, semangat yang sehat. Kita mau terima, tapi juga kasih. Kalau kita hanya maunya terima, itu tidak sehat secara rohani. Kita orang Kristen ini sehat kalau kita mau terima, tetapi juga kasih. Sehat hidup kita. Kasih ini dimaksud Yesus. Bahkan Paus Fransiskus di dalam kesempatan tertentu mengungkapkan bagaimana itu mewujud nyata dalam hidup berkeluarga misalnya. Dan beliau membuat ungkapan yang menarik. Kekudusan berarti memberikan diri dalam pengorbanan setiap hari. Kekudusan berarti memberikan diri dalam pengorbanan setiap hari. Kalau demikian, maka hidup perkawinan atau berkeluarga adalah sebuah jalan yang luar biasa menuju kesucian. Sama luhurnya dengan panggilan hidup bakti, hidup membiara, dan imamat. Sama luhurnya. Kalau sungguh-sungguh mewujudkan kasih itu dalam pengorbanan diri setiap hari, maka di dalam hidup Kristiani Katolik, kesemuraan kasih atau kemudian bukan pada apanya, tapi pada bagaimananya. Dan itulah memberikan bobot dari hidup kita, mutu hidup seorang murid Yesus, seorang Kristiani. Bagaimana? Dan bagaimananya itu adalah sebesar apa kasih yang kita berikan dalam apapun yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari, entah di dalam keluarga, di dalam hidup pekerjaan, profesi, pekerjaan, di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Itulah yang moga-moga memberikan ciri, memberikan bobot kualitas apapun yang kita lakukan. Sebesar apa kasih yang kita berikan dalam segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya syukur pada Tuhan bahwa perintah Yesus hanya satu kata, kasih. Tidak ada uraian, tidak ada ayat-ayat, tidak ada jabaran E to Z, nggak ada. Silahkan cari sendiri-sendiri bentuk-bentuk kreatif
untuk menemukan apa artinya kasih dalam konteks hidup yang berbeda-beda. Dan kasih tidak mengenal yang namanya minimalis. Selalu berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Sampai mana? Sampai apa yang dikatakan Yesus, jadilah sempurna seperti Bapamu di surga. Allah yang adalah kasih yang sempurna. Dan digambarkan dalam kitab Wahyu tadi bagaimana Allah itu berkemah, tinggal bersama kita manusia. Dalam tabernakel gereja kuno, kalau ada tulisan Ecce Tabernaculum Dei Cum Hominibus, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Tabernakel, ya, dalam gereja-gereja Katolik ada tabernakel. Taberna itu kemah, El Tuhan, kemah Tuhan, tempat Allah bersemayam, supaya kita sadar, supaya kita semakin boleh menjadi umatnya, dan Allah menjadi Tuhan yang meraja dalam diri kita. Dan Tuhan yang sama menjadikan segala sesuatu menjadi baru. Lihatlah menjadikan segala sesuatu baru. Nah, dalam perspektif iman Kristiani, kalau kita mengatakan aku menjadi segala sesuatu baru, itu bukan berarti bahwa kita tinggal terima jadi. Justru menjadikan baru adalah tantangan kita semua. Mengubah situasi dunia ini menjadi lebih baik, menjadi baru dengan daya kasih. Dalam bukunya novel Paulo Coelho, Sang Alkemi, ada ungkapan menarik. Bukan cinta namanya bila statis seperti gurun. Bukan pula cinta namanya bila menjelajah bumi seperti angin. Bukan cinta namanya bila melihat semuanya dari kejauhan. Nah, ini penting. Bukan statis, bukan pasif, tapi dinamis. Kasih itu dinamis, bahkan proaktif. Bukan menjelajah seperti angin, tapi komitmen, memiliki komitmen. Maka orang yang punya komitmen namanya angin-anginan. Dan bukan melihat dari kejauhan. Maka mata seorang Kristiani itu bukan mata seorang pengamat, bukan seorang komentator, kritikus, pengamat. Ya, sebentar lagi kita nonton final Piala Thomas ini. Ya, komentator itu hebat, ya. Bisa komentar apa saja, ya. Tapi suruh nepok kok juga kakak betul bisa. Atau nanti malam ada sepak bola timnas itu, ya. Komentator bisa sangat canggih komentar, tapi suruh main kagak bisa, ya. Bukan komentator, bukan pengamat, bukan penonton, bukan dari kejauhan. Tetapi kasih yang dimaksud adalah kasih berarti tindakan. Kasih itu aksi. Itu yang pertama. Bukan narasi, bukan diskusi, bukan mimpi, bukan puisi, bukan nyanyi, bukan menanti dengan pasif, tapi aksi, eksekusi. Kasih itu menjadi nyata kalau dilakukan. Yang kedua adalah terlibat. Mata seorang memiliki kasih adalah yang terlibat, pelaku aktif, proaktif, dan bukan penonton, bukan pengamat, bukan kritikus. Seorang yang terlibat karena punya hati. Dan yang ketiga, bahwa kasih itu adalah memberi daya ubah, daya transformasi, mengubah tanpa kekerasan dengan membangun budaya kasih, budaya damai tanpa kekerasan. Paulo Coelho juga mengatakan cinta adalah daya yang mengubah dan meningkatkan jiwa buana. Kitalah yang merawat jiwa itu. Apakah bumi yang kita tinggal ini akan lebih baik atau lebih buruk? Tergantung apakah kita menjadi lebih baik atau lebih buruk.
Dan disitulah daya cinta masuk. Lebih baik lagi daripada diri kita sekarang. Itulah panggilan setiap murid Yesus. Dan melalui Ekaristi, diingat oleh Paus Fransiskus, Ekaristi adalah rumah dan sekolah cinta kasih dan persaudaraan. Semoga setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita semakin boleh belajar terus dan terus menuju kesempurnaan kasih persaudaraan yang sejati. Semoga dengan cara itu, dimanapun kita berada, dikenali oleh sesama kita sebagai murid-murid Yesus, karena kita sungguh-sungguh melakukan kasih di dalam hidup kita. Dan inilah tandanya bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu kalau kamu saling mengasihi dan menghasilkan buah. Semoga kita sungguh berbuah dalam kasih yang sejati.